Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana allimna ya Rabbana ma lam na'lam wanfa' ya Rabbana bima 'allamtana wa 'allimna ya Rabbana ma yanfa'una wa nas'aluka ya Rabbana 'ilman nafi'a. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama was-sulaha syuhada wal anbiya wa ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri dimanapun kalian berada, di pondok manapun kalian nyantri, mondok, dan dengan guru, dengan kiai, dengan ustadz, siapapun kalian belajar, yang jelas kalian adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah dalam menuntut ilmu, pegangi gurumu sesuai dengan kekuatanmu dalam memegang gurumu. Itulah kekuatan ilmu dan keberkahan ilmu akan kalian dapat. Yang memegangi gurunya dengan setengah-setengah, maka keberkahannya pun juga setengah-setengah. Kuncinya adalah di dalam dirimu, di dalam berpegang kepada guru kalian semuanya, wahai para santri. Jangan mudah terpesona dengan di kiri kanan. Ada banyak santri yang tertipu sehingga dia tidak bisa istiqomah dengan gurunya karena hatinya kotor. Melirik ada guru yang dianggap lebih hebat dari gurunya, lalu pindah ke sana. Setelah pindah nanti melirik lagi ada guru yang dianggap lebih, pindah lagi. Nggak ada ujungnya, sehingga nggak mendapatkan ilmu, bahkan mendapatkan murka karena telah su'ul adab, akhlaknya tidak baik dengan para guru, dan semua guru telah tersakiti. Akan tapi alangkah banyaknya seorang murid ilmunya melampaui gurunya karena ketulusan di dalam menuntut ilmu dan kekuatan hatinya di dalam memegang, mengikatkan hatinya, dirinya, kekuatan di dalam mengikatkan hati kepada gurunya. Sehingga guru memberi ilmu satu, tapi Allah, murid tersebut bisa memahami 10. Guru memberi satu ilmu, murid memahami 10. Dan bahkan syekh atau seorang guru yang menjadikan sebab futuh tidak tampak pada dirinya adalah ilmu yang luas, akan tapi ketulusan. Sehingga gara-gara belajar dengan guru tersebut akan dibuka ilmu setelah itu seluas-luasnya. Maka pegangi gurumu, wahai para santri. Jangan kamu terpesona dengan pondok yang muridnya sudah besar, kiainya tersohor. Sementara kamu punya guru, Masya Allah nggak ada yang kenal di kampung, muridnya hanya 11, 12. Tidak, pegangi gurumu. Sengaja kami ingatkan karena banyak santri salah di sini. Idza taghayyara qalbu syaikhin, Imam Haddad menyebutkan kalau sudah berubah hatinya seorang guru gara-gara kekurang ajaran seorang murid, maka tidak akan bisa dibenahi hati tersebut biarpun datang setelahnya 1000 guru.
Yang mendengar, yang menyaksikan acara ini tidak semuanya santri Al-Bahjah, khususnya yang di luar Al-Bahjah. Kami khususkan kepada para santri yang di luar Al-Bahjah. Jangan sampai gara-gara mengikuti acara begini kalian terpesona dengan Al-Bahjah, lalu tiba-tiba kalian ingin pindah Al-Bahjah, lalu kalian tinggalkan guru kalian. Tidak, Al-Bahjah tidak akan terima kalian. Karena kalau kalian tidak baik dengan guru kalian di Al-Bahjah pun tidak bisa baik. Maka Buya kukuhkan, pegangi gurumu, keberkahan di situ nanti. Para santri, ujiannya kadang gurunya tidak terkenal. Gurunya tidak terkenal. Mungkin cara menjelaskan pun gurunya kadang kurang jelas. Tapi hatinya tulus, masuk ke hati itu kalau hati kita buka benar-benar. Ada guru menjelaskannya Masya Allah dengan sederhana. Bahkan mungkin dibarengi dengan kantuk-kantuk. Karena gurunya sambil kerja, pagi siang bekerja keras, sore ngajar. Sehingga waktu ngajar pun dibarengi dengan ngantuk. Masya Allah. Kadang harus tidur seperempat jam, setelah itu bangun, melanjutkan lagi. Masya Allah, tapi muridnya manfaat ilmunya karena tulusnya hati seorang murid dan tulusnya hati seorang guru, istimewa. Seperti itu ya. Ini nasihat buat semuanya agar tidak main-main dalam berguru. Ada nur ilmu, cahaya ilmu yang itu diambil dengan ketulusan. Al-madad fil mashhad. Ilmu yang sifatnya pemberian Allah, sifatnya maknawi, itu tergantung bagaimana cara pandangmu kepada gurumu. Baik, kita lanjutkan kitab Ta'lim Ta'lim. Kita sudah sampai kepada ta'ammum qaidan, ta'ammum wal bukhlu. Wal bukhlu pelit. Dirinya pelit, bakhil. Wa taktiru, pelit kepada yang lain, pelit kepada keluarga, pelit banget, pelit. Orang bebkhul, pelit, taktir juga. Wal israfu, justru berlebihan juga. Hendaknya orang itu normal, jangan berlebihan, jangan. Tolong para santri, Uya ingatkan, israf itu, boros itu adalah bukan berarti buang orang menghabiskan duit banyak, tidak. Di antaranya boros itu adalah kalian tidak menghargai karunia Allah. Kalau bajumu satu tidak ada harus kamu cari, nak. Jangan sampai kau biarkan baju keleran, baju berserakan begitu. Itu membawa keberkahan. Dan sebaliknya israf, ada orang pelit amat. Urusan pribadi pelit. Ada orang juga pelit. Atau boros, yang benar ada sedang-sedang. Wal kasalu, malas-malasan. Tawani ada lelet. Ada orang lelet. Biarpun cekatan itu ada ilmunya. Sebenarnya adalah kembali kepada kecerdasan. Cerdas untuk menyelesaikan masalah. Sehingga tangannya dua, kakinya juga dua sama. Matanya dua, cuman dia bisa sambil melihat sana sini menyelesaikan masalah. Ada orang lelet. Ibaratnya itu ada nampan, ada gelas rekan, ada serakan, ada gelas bekas, ada piring bekas, di sampingnya ada nampan, ada sendok jatuh. Kalau anak bebel, suruh cepat-cepat dia ngambil gelasnya, diangkat satu, piringnya langsung diangkat, cepet-cepet, sendoknya, terus itu nampannya, ya kan, bahlul dia. Kenapa ada piringnya sama gelasnya taruh di arah nampan sambil jalan sekali? Kan begitu.
Kalau bikin sayur ya misalnya sambil ngodok air panas sambil motong sayur. Godok dulu ditunggui, setelah mendidih baru motong sayur. Habis motong sayur terus nyari garamnya di mana. Ini urusan sepele. Ada orang lelet. Bertahawun ngentengin dalam segala hal. Ngentengin alias tidak serius fil umur dalam segala urusan. Makanya keseriusan itu ada makna. Di balik keseriusan, misalnya kamu ngurusi bunga saja kok serius, itu ada makna di balik itu semuanya. Ngurusi apa saja, kayak ngurusi bunga, ngurusi ayam misalnya, ngurusi kebun, ngurusi apa. Sebetulnya bukan barangnya yang menjadi yang akan dinilai, akan tapi sifatnya ini loh. Ada orang tuh nggak bisa kecuali harus beres, nggak ada tahawun. Ada orang itu kalau kayak binatang, bahasa Jawa codot, apa codot? Nah, itu orang Jawa Timur itu pasti itu. Kelelawar, dan gigit tak pindah lagi, gigit tak cikit, manis nggak? Ada orang itu dalam mengerjakan sesuatu nggak tuntas. Ini sedikit nggak jadi lagi, pindah lagi. Kalau dalam dunia motivasi ini nggak fokus kau ini, wah fokus. Biarpun kamu hanya jualan teh, kau restomu 14 warung teh kan duitnya banyak, fokus. Gayamu dipakai sebenarnya kan dalam Islam itu innallaha yuhibbu minal 'abdi idza 'amila syai'an fa atqana. Allah senang kalau ada seorang hamba melakukan sesuatu itu serius, itqan, tapi motivator yang ambil, fokus, seriusin. Makanya kalau kamu punya adik kecil dia ngerjain sesuatu, kok saya ngerjain sesuatu hanya apa? Mainan dia, wah serius dia. Sebetulnya kalau ada anak main itu serius, itu alamatnya nanti bakal jadi orang serius. Ideal, jadi masa kecil mainan serius, nanti jadi orang serius. Tapi orang tahawun itu apa? Kebalikannya anak kecil. Kalau anak kecil biar mainan tuh serius, kok tepai tak umpet tuh sembunyi beneran serius, mainan tapi serius. Tapi orang tahawun kerjaan serius tapi main-main kan kita. Balikannya serius main-main. Mainannya anak-anak serius, mainannya orang trader apa? Seriusnya orang trader main-main. Kalau orang punya ciri-ciri cekatan seperti itu, maka itu akan sukses. Kebalikannya lelet ini itu semuanya kullu dzalika, semua itu kata Zarnuji yurithul faqra, sebab kefakiran. Sebab kefakiran. Jadi derma ya, tapi jangan boros-boros. Pelit enggak? Kalau Rasulullah SAW bersabda, istanzilu rizqa, istanzilu. Ini anak kecil yang baru belajar saraf, dari kata nazala, ketambahan alif sin ta menjadi istanzala. Apa artinya nazala tuh? Kalau istanzara minta turun menjen. Ini yang baru belajar saraf kemarin tuh. Ghafara dihafal. Istanzilu turunkanlah, maksudnya mintalah Allah menurunkan rizqa, rizku bisadaqati, dengan sedekah. Dengan sedekah. Cuman hadis ini para muhaditsin mengatakan ada makna hadis lain.
hadis serupa dengan ini tapi sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ma min yaumin yusbihul ibadu ma min yaumin yusbihu al ibadu fihi, tidak ada hari bagi seorang hamba di saat mereka menemukan pagi hari illa kecuali malakani, dua malaikat. Setiap hari itu kita ada dua malaikat yang nongkrongin kita untuk berdoa. Setiap hari. Wa yaqulu ahaduhuma, salah satu berdoa begini, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikan kepada yang senang berderma khalafa, pengganti, diganti. Adapun sebelahnya si pelit, malaikat berdoa yang satu, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikan kepada si pelit itu kerusakan. Aduh, didoain malaikat setiap hari. Maka jangan menjadi orang pelit. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Adapun tadi hadis sebelumnya disebutkan syekh, ulama berbeda, banyak mengatakan bahwa itu hadis yang lemah dan sebagainya. Tapi maknanya benar tadi kita sesuaikan, sesuai dengan makna hadis yang sahih tadi. Wal bukuru mubarakun. Waktu pagi kamu bergegas di pagi itu adalah penuh berkah. Nah, kalau pagi jangan tidur, berzikir, nyebut nama Allah. Bukur berkah. Fi jami'in ni'ami, dalam segala urusan kenikmatan. Jadi curahan nikmat Allah itu diberikan di waktu subuh, banyak sekali diberikan waktu subuh. Maka sebisa mungkin subuh itu jangan kita lalap dalam tidur. Sambut pagi dengan berzikir, menyebut nama Allah. Maka di saat kita menyambut itu, kita akan dapatkannya khususan fir rizki, dalam urusan rizki. Rizki yang maknawi, al-khissi, uang, dunia itu. Wal maknawi, dan juga sifatnya maknawi juga, keimanan. Cuman yang biasa tidur pagi godaannya adalah ngantuk. Kamu harus punya kaidah anak-anakku semuanya. Kalau malam kamu sudah tidur 2 jam, 3 jam, itu ngantuknya itu antara ngantuk godaan. Berdiri lari-lari hilang. Kecuali memang kita malam belum tidur. Maka ngantuk yang sesungguhnya. Jadi waktu ngantuk itu kalian harus mengukur. Tidak setiap ngantuk harus tidur. Tinggal dia tuh ngantuknya ngantuk apaan nih? Saya sudah tidur banyak kok ngantuk. Berarti Anda ngantuk penyakit sudah. Bukan ngantuk yang sesungguhnya. Wa husnul khat, tulisan yang bagus itu ngundang rezeki. Min mafatih rezeki, kunci rezeki. Nulis yang bagus, walau alam sirnya apa Allah alam. Apakah jual kaligrafi? Oh bukan. Wallah alam begitu. Nulis yang bagus, makanya tolong tulisan yang bagus. Anak santri yang huruf roknya kayak lam, benar itu. Rok kayak lam, bingung bacanya Ustaz. Jadi tulis yang benar, yang bagus. Memperbaiki tulisan. Kalau nyantri zaman dulu tuh memang namanya tulisan tuh betul dilatih. Sehingga kalau kita mau belajar itu nulis dulu. Sudah begitu pun kita pada belajar kayak begitu, hasilnya pun tulisan Buya juga masih jelek. Bagaimana kalau modelnya seperti kalian? Ya, nggak ada nulis, dikit-dikit pakai fotokopi, print. Zaman ini kan zaman print. Dulu enggak. Kita di kampung itu kalau ngantuk belajar, besok mau belajar Alfiyah Ibnu Malik itu syarahnya suruh nulis sendiri. Sehingga ada penyewaan penulisan itu. Nyewaan. Nulis. Kita di kampung ini. Jadi kita belajar itu nulis dulu. Terlatih. Jadi kamu harus pandai menulis. Kemudian kalau kamu kalian tuh mahir dalam menulis itu mudah di dalam mencatat. Kemudian setelah itu catatannya bisa dibaca.
Lalu mungkin kalian berkata, Buya kok tulisannya jelek banget. Ini sudah belajar. Kalau tidak belajar gimana lagi kamu tuh? Maksudnya jangan, harus belajar. Jadi berusaha kamu tulis bagus. Taib. Bastul wajhi. Allah. Bastul wajhi. Ceria di wajah. Berseri-seri. Seri-seri, berseri-seri. Berseri-seri. Sampai nanti terbentuk urat ini. Kalau semakin tua kalian ada urat keriput. Keriput itu kalau begini sama dengan begini. Begini itu ada senyum, kalau begini itu marah. Jadi ada keriputmu tuh, keriput terbentuk karena senyum itu ada. Nah, jadi membiasakan dengan wajah yang ceria. Bastul wajhi ini adalah maknawi loh nak ya. Jangan urusan dengan kalau kamu tidak begitu daganganmu tidak laku. Bukan urusan dagang ini. Memang ini dipakai oleh pedagang ini. Kalau pengen laku dagangannya kamu harus bastul wajhi. Jangan cemberut tok senyum. Gitu senyum tok. Pasang baut biar senyum gitu. Ini maknawi nak. Memang dalam urusan zahir bisa dipakai ini. Kamu dagang cemberut tok orang kamu datang. Oh, dah berapa? 50. Dah ini. Makasih Baya, makasih Bu, doain berkah semuanya, Masya Allah. Senyumnya enak begitu. Oh, beli lagi besok didoain terus. Bastul wajhi. Wajah yang membasit, yang ada keceriaan. Dan itu juga indah dipandang. Indah dipandang. Kita juga enak duduk dengan orang semacam itu. Dan ini adalah bisa dibiasakan. Kamu bisa melihat seorang secara wajah pun tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, tidak terlalu ini misalnya. Tapi kok wajahnya nyaman, karena apa? Dihiasi dengan senyum pancaran dari hati. Ada kelihatan wajahnya sempurna dengan kegantengannya, sempurna dengan cantikannya, tapi Masya Allah, kenapa ya serem banget orang itu? Urat cemberutnya sudah membentuk. Sehingga itu adalah pancaran kecantikan akhlak, pribadi, perilaku atau akhlak dari batin yang baik. Bastul wajhi, wajah ceria. Watibul kalami, watibul kalami, ngomong yang baik, yang enak kalau ngomong. Itu perlu terlatihnya. Ada orang ngomongnya Masya Allah, celekat, celekit, jedar, jeder. Ya indah. Loh itu kan memang saya aslinya begitu, dari suku begini loh. Orang nyerah dengan sukunya, dengan kaumnya, dengan kabilahnya. Bukan, kamu harus berubah dong. Nabi yang ngajarkan dengan kelembutan kok. Ya kamu orang gunung ngomong sedikit, kamu orang darat ngomong dikit kedengaran. Saya itu orang pantai banyak ombak jadi ngomong saya keras. Oh gitu. Kan kita tidak di laut, sekarang nggak ada ombak, kenapa kamu keras? Sudah biasa. Nggak mau nyadar, ingetin ya nggak sadar. Kamu kan orang Solo lembut, makanya kalau cerita tuh menginginkan orang Solo. Ada mobil tabrakan, gitu tak mobil. Ada saat nyamuk jatuh, ini orang pinggir laut, nyamuk jatuh, der. Nyamuk jatuh, der. Ya, bukan begitu, sama orang Solo lembut, orang pantai juga bisa lembut. Jadi dilatih, membiasakan. Nah, akhirnya jadi akhlak yang indah. Di samping itu ada mengundang rezeki. Yazidu fi rezeki, mengundang rezeki. Maknawi, percaya omongan ulama kok. Enggak usah pakai macam. Sudah lah, ikuti cok ngomongnya lembut, insyaallah banyak rezeki. Mungkin ada yang ngomong, Buya itu orangnya senyum terus, ngomongnya lembut tapi kok melarat. Nah ini kurang aja.
Kalau dia nggak lembut sama nggak senyum terus lebih melarat lagi itu orang. Sudahlah pokoknya omong saya ikut saja. Bismillah insya Allah. Kamu dengar ini insya Allah. Rizki urusan dunia lapang untuk akhirat. Ini itu. Wa anil Hasan bin Ali dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Kansul finai, nyapu halaman. Wa ghuslul ina'i, nyuci piring, maksudnya jangan membiasakan sampah itu tertinggal. Jadi halaman kalau kotor cepat disucikan. Kalau makan itu piring itu segera dicucikan, jangan ditunda-tunda besok. Majlabatun lil ghina, majlabatun menarik kekayaan. Nyuci yang bersih jangan. Kalau ada omongan orang dulu tuh ngingetinnya ya, jangan kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih nanti suamimu brewok lo ya. Nah, akhirnya gara-gara omongan begitu, hanya anak ini nggak pernah bersih kalau nyuci, kalau nyapu. Nah, kalau nyuci yang bersih, kamu nyuci kamu ya tinggal sampahnya. Iya Mi, karena saya pengen punya suami brewok. Kan kacau. Itu cara nasihati orang dulu, tapi ini sekarang Syekh Zarnuji nasihati biar nambah rezeki. Enggak, bukan itu omongan orang-orang di kampung itu. Kalau nggak jawab, pernah dengar kan? Oh pernah. Jadi kita itu satu madhab sebetulnya. Cuman bedanya punya nggak percaya, kamu percaya jangan-jangan. Anda ya. Jadi gitu nah ya. Jadi bersih. Kalau kita yang disebutkan para ulama begini-begini ini, insya Allah ada sirnya di balik kalam. Dari mana sumber beliau? Sudahlah jangan tanya, karena tidak bertentangan dengan syariat. Membersihkan halaman kan bagus, keindahan. Nabi senang keindahan kok. Nyuci piring cepet-cepet dong, kalau enggak ngundang penyakit itu. Baik. Wa aqwal asbab al-jalibati al-mukhassilati rizki. Ini aqwa, paling kuatnya. Asbabi, sebab-sebab al-jalibati yang menarik. Itu tulis al-jaliyati. Jalibah mestinya. Wallah alam bisawab. Jalibah itu jalab, menarik, mendatangkan. Seperti sebelumnya tagnya majlabatun. Al-jalibatil. La'alla sawab, kelihatannya seperti itu wallah alam. Kalau ditulisnya al-jaliyati, al-jaliyah menampakkan al-mujliyati. Al-jalibati yang menarik, yang mendatangkan. Al-jalibati mendatangkan, al-mukhassilati yang mendapatkan, menjadi sebab didapatkannya. Li rizki, li rizki. Apa itu? Sebab yang paling dahsyat untuk mendatangkan rezeki adalah iqamatus sholati bitta'zimi, melakukan salat, menegakkan salat bitta'zimi, dengan mengagungkan salat. Mana mengagungkan Allah. Maka datanglah kepada tempat salat bil waqar was sakinati. Waqar dengan penuh wibawa. Pokoknya salat ada wibawanya. Dengan penuh adab, was-sakinati, penuh ketenangan. Al-waqar was-sakinah. Hadisnya begitu, al-waqar, waqar. Suatu keadaan yang menunjukkan yang kalian datang ini adalah berwibawa, sholat, mengagungkan sholat ta'zim. Was-sakinati, penuh dengan ketenangan. Makanya tidak dianjurkan kalau kamu mau ketinggalan jamaah, lari gedebuk-gedebuk, gak usah. Datang dengan penuh wibawa. Saat nyampe-nyampemu. Ini kalau dalam ilmu hadis ini, kalau belajar harus pakai guru. Kalau pakai guru bisa salah.
Ada orang mau pakai kujur, baca kitab sendiri. Akhirnya dia mau ngamalkan. Pergi ke masjid, bawa tikus sama bawa pisau, digantung begitu. Kemana kamu baca tikus sama langsung? Ini saya ingat pun di kitab hadis Nabi SAW. Oh iya dibaca, betul. Rupanya hadisnya itu, kitab hadisnya sudah banyak kena rayap. Sehingga apa? Datanglah kamu ke tempat sholat, bil waqari, baunya hilang. Titiknya hilang menjadi fil fa'ri dengan tikus. Wasakinati menjadi wasikin, jadi dengan pisau. Nah, ini belajar nggak pakai kurun. Pakai tikus sama al-habbatu sauda, hayyah sauda. Jadi ular hitam. Wal khusyu'i, dengan khusyuk mengundang rezeki. Wa ta'dilil arkani, ta'dilil arkan bisa saja dimaknai ta'dil itu meluruskan arkan anggota tubuhmu. Jadi benar-benar kamu persiapkan anggota tubuhmu. Sebagai menafsir di sini mensyarah ada satu syarah ta'lim mengatakan ta'dilul arkan itu adalah ya kamu mendatangkan rukun-rukun dengan benar, rukun-rukun sholat. Wasairi wajibat. Tapi lebih mudah, lebih tepat, lebih ta'dilul arkan, anggota tubuh ini ada hubungannya dengan ta'zim tadi. Sholat gini, sah, ada sholat gini. Sah. Ngapain kakinya begini nih? Enggak ada wibawa begitu. Gara-gara ngantuk kaki sebelah gini, ada kan? Ya enggak begitu dong. Ya sah, kalau sah-sah aja. Maka kita menin ta'dil arkan, mungkin ta'dil maksud tegak, luruskan seluruh anggota tubuhnya itu yang benar. Biarpun mungkin kalau kalian melihat di syarah-syarahnya itu adalah rukun-rukun sholatnya. Rukun adalah sairul wajibat, sudah masuk di belakangnya. Bisa saja maknanya itu. Wasairil wajibati, kita benar menegakkan dalam segala kewajiban-kewajiban yang lainnya. Bisa saja arkan rukun-rukun, wajiban yang lainnya. Wasunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Jalankan sunnah. Wa adabiha, tata krama dalam sholat. Sampai di sini insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ini akhlak semua, akhlak-akhlak mulia yang mengundang rezeki yang sifatnya hissi dan hissan bermakna, hissi wa ma'nawi. Rezeki yang terlihat dan rezeki yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat ternyata lebih kita perlukan. Orang punya uang sehari dapat gaji 10 juta, sebulan dapat gaji 10 juta. Yang satu lagi, ini dohir, gajinya cuma 1 juta. Banyakan mana? 1 juta. Tapi di hari bulan terakhir itu adalah, yang 1 juta itu sisa 100.000. Yang 10 juta minus 2 juta. Banyakan mana jadinya? Yang 1 juta. Karena bila pun gajinya 10 juta, anaknya borosnya tidak karu-karuan. Istrinya kreditan, suka kredit. Misalnya. Akhirnya apa? Setiap akhir bulan habis tuh 10 juta. Nah kan? Mana? 10 juta tapi Masya Allah. Istrinya pandai ngatur keuangan, anaknya pun juga hidup-hidup, nggak macam-macam. Akhir bulan sisa 100.000. Yang 10 juta berantakan. Nah berarti ada rizki yang sifatnya maknawi. Ada orang gaji 10 juta sama gaji 20 juta, mana lebih banyak? Orang mengatakan 10 juta, tapi enggak, yang 10 juta itu Masya Allah, anaknya demam, sakit, korengan, segala macam, sakit gigi, nyabut gigi, segala macam, wah. Habis duitnya 10 juta, kurang lagi. Yang 2 juta anaknya sehat semuanya, maka rizki maknanya maknawi. Jadi kalau bicara rizki dari Allah itu jangan hanya kamu pandang rizki yang zahir, tapi ada rizki yang lebih agung adalah maknawi. Cukup terus diberi keberkahan dalam hidupnya. Semoga Allah memberikan pada kita rezeki lahir dan batin. Berikan ilmu yang manfaat. Allah memberikan pada kita kepatuhan kepada guru-guru kita. Saling mencintai karena Allah. Allah mudahkan segala urusan kita. Panjang umur semuanya. Allah mudahkan urusan orang tua kalian. Dalam mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah. Sehat walafiat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.